Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryo Abdul Aisal Hakim dengan nomor mahasiswa L1A021108 dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum mengenai produktivitas di waktu pandemi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Pendidikan Agama Islam dari Bapak Arif Nasrullah. Yang pertama, kenapa kita harus produktif di waktu pandemi, bukan hanya di waktu pandemi aja gitu. Mungkin di waktu-waktu yang lain tuh kenapa kita sangat perlu melakukan hal yang produktif, karena produktif itu sudah diatur di dalam Al-Quran. Pada masa pandemi ini kita memang dianjurkan untuk bekerja, mungkin bekerja dari rumah, kuliahnya di rumah, dan apapun yang bersifat umum dikerjakan di rumah untuk menghindari penyebaran virus. Dan kebiasaan-kebiasaan kita yang sering berdiam diri di rumah ini akan memunculkan sesuatu rasa malas atau yang bisa menurunkan produktivitas. Seperti anak-anak muda sekarang selalu bilang kalau mereka sedang di rumah pasti dia bilang mager, atau kaum-kaum milenial juga sering menggunakan istilah rebahan atau gabut. Hal-hal seperti ini yang kita perlu hindarkan, dan itu adalah salah satu tujuan kita belajar pendidikan agama Islam. Karena di dalam Al-Quran, surat Al-Insyirah ayat ke-7, Faiza farokta fansof, yang artinya, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Jadi ini sudah jelas kalau di dalam Al-Quran itu sudah diatur bahwa manusia itu harus tetap produktif dimanapun, kapanpun, dan berapapun usia mereka, selagi mereka masih hidup dan bertakwa kepada Allah. Dan menurut penafsiran Asyuti, surat Al-Insyirah ini turun berkenaan dengan kaum musyrikin yang memperolok-olokkan atau mencaci maki kaum muslimin karena kefakirannya pada zaman jahiliyah. Dan inilah yang menyebabkan Allah berfirman menurunkan surat ini dan menganjurkan para kaum muslimin ini untuk terus bekerja dan produktivitas untuk meningkatkan taraf hidup mereka masing-masing. Dan maknanya, apabila kita telah melaksanakan suatu kegiatan sebelumnya dan telah selesai, maka segeralah lakukan kegiatan yang lain sampai letih atau sampai menghasilkan sesuatu yang nyata. Itu adalah simpulan dari ayat yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Begitupun menurut pendapat Hamka dalam tafsirnya, yaitu Al-Azhar jilid ke-10, mengatakan bahwa apabila kita telah selesai suatu pekerjaan atau suatu rencana yang kita sudah wujudkan, maka bersiaplah untuk memulai pekerjaan yang baru. Namun dengan kesadaran bahwa persoalan yang datang tidak terlepas dari suatu kesulitan. Akan tetapi dalam kesulitan tersebut selalu disertai dengan kemudahan apabila kita berjalan di jalan yang sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya ada para ahli tafsir itu menafsirkan arti yang berbeda di tafsir surah Al-Insyirah ayat ke-7 ini. Ada yang mengatakan bahwa kalau dalam tafsir ini dia itu sebenarnya kita selesai beribadah, kita ini harus terus dianjurkan untuk produktivitas, untuk berdoa, untuk bertasbih kepada Allah. Ada juga yang mengatakan selesai kita berjihad, kita juga harus langsung bertasbih dan bertakwa kepada Allah. Tapi para ahli-ahli tafsir ini juga sudah berkesimpulan kalau sebenarnya surat Al-Insyirah ini artinya itu pokoknya kita ini harus selalu tetap produktif, apakah itu produktif dalam hal agama, produktif dalam hal pekerjaan, atau produktif dalam hal-hal yang lain. Yang penting produktivitas yang kita lakukan itu bisa menghasilkan sesuatu yang berguna dan bermanfaat, serta tidak menyalahkan syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Al-Tabari sendiri berpendapat bahwa dalam ayat tersebut Allah memerintahkan nabinya untuk selalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang dapat mendekatkan kepada Allah, baik itu urusan dunia ataupun akhirat, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan menurutnya juga keumuman lafaz yang terdapat dalam ayat tersebut tidak mengkhususkan pada satu persoalan tertentu. Begitulah sifat dari Al-Quran yang sangat fleksibel, di mana ini bisa didekati dengan berbagai makna, namun tetap memberikan keistimewaan di setiap pemahamannya. Namun semua mufasir sepakat dengan tidak menyia-nyiakan waktu dan bersifat produktif menurut At-Tabari. Jadinya seperti yang sudah disimpulkan sebelumnya bahwa produktivitas itu sangat penting di dalam Islam. Kegiatan anak-anak remaja seperti sekarang mungkin dia bilang mager, malas gerak lah, malas ini, malas itu. Sebenarnya itu sudah
bisa dibilang melanggar anjuran-anjuran dari Allah. Lebih baik kita produktif, lebih baik kita menghasilkan sesuatu daripada kita tidak melakukan apa-apa dan beralasan bahwa sedang adanya pandemi COVID-19. Dan Al-Quran juga sudah sangat fleksibel dalam mengatur kehidupan manusia. Dan ayat-ayat selanjutnya, wa ila rabbika farghab, dan artinya adalah dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap, yang bermakna bahwa memang kita harus berusaha, memang kita harus bekerja, tapi jangan putuskan hubungan kita dengan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kepada Allah lah segala harapan itu tertuju. Aktivitas apapun itu, baik dalam urusan dunia maupun akhirat, itu harus dilandaskan kepada keterikatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Allah mencintai orang yang beriman dan berkarya, yaitu orang-orang yang produktif yang menghasilkan berbagai kebaikan, seperti beberapa penjelasan yang sudah saya tuturkan sebelumnya di kultum ini. Dan dua ayat terakhir dari surat Al-Insyirah ini mengajarkan kepada kita untuk bekerja sambil mengharapkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bekerja yang tidak mengharapkan bantuan Allah atau hanya mengharapkan bantuan Allah namun tidak bergerak sama sekali. Mungkin itu aja penjelasan dari kultum singkat ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.